Dari cuplikan video tersebut, kita tahu bahwa Suluk Linglung itu sebuah ajaran kitab sekaligus menceritakan perjalanan hidup Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Syahid. Lagu Lir Ilir merupakan lagu tradisional yang berasal dari Jawa Tengah, lebih tepatnya dari Demak. Lagu ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga dalam rangka menyebarkan agama Islam di tanah Jawa pada awal abad ke-16. Video di depan merupakan video cuplikan dari Masjid Agung Demak, yang mana bentuk atap masjid yang berudak 3 merupakan gambaran akidah Islam yang terdiri dari iman, Islam, serta ihsan. Selain itu, pada pintu Masjid Agung Demak terdapat pintu bledek yang berfungsi sebagai anti petir. Pintu tersebut dapat juga dilihat secara langsung di Museum Demak. Rumah adat Demak ini memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat 4 tiang utama pada depan rumah. Di dalam ruangan juga terdapat 2 bagian. Rumah adat Demak ini sudah agak jarang ditemui di Demak, tapi masih ada beberapa yang masih menggunakan rumah adat Demak tersebut. Makam Sunan Kalijaga merupakan makam salah satu tokoh religi di Kabupaten Demak. Tokoh besar yang merupakan salah satu anggota Wali Songo, yakni Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang berjasa menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Karya dari masyarakat Demak yang sudah mentradisi antara lain ada barongan, larungan, grebek besar, tradisi apitan yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Kesenian Zipin Pesisiran merupakan kesenian khas Kabupaten Demak. Kesenian ini tidak mempunyai jumlah pemain yang khusus, namun yang pasti dalam satu grup tari Zipin terdiri dari 3 komponen, yaitu pemusik, penyanyi, dan penari. Kesenian ini diiringi oleh musik rebana. Kesenian dipentaskan di acara-acara resmi maupun tidak resmi. Fungsi dari kesenian Zipin Pesisiran ini adalah sebagai sarana hiburan untuk keperluan upacara peringatan, mata pencaharian, sebagai propaganda keagamaan, dan sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, terdapat satu tradisi unik yang masih dijalankan di daerah pesisir Demak dan Jepara, berkaitan dengan upacara hitanan atau sunatan. Selain menggelar selamatan yang mengundang sanak saudara dan tetangga, juga mendatangkan kesenian tradisional ataupun modern, dan tak kalah menariknya dengan mengiringnya keliling kampung. Untuk pesisir Demak adalah menggunakan kuda tunggangan seperti layaknya panglima perang zaman dahulu.
Sebelum diarak keliling kampung, anak yang dihitankan didandani ibarat pengantin dengan pakaian yang indah serta gemerlap dengan udeng-udeng di kepala. Tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa anak laki-laki yang telah beranjak dewasa. Selain Idul Fitri, warga pesisir di Demak mempunyai tradisi merayakan Syawal. Tradisi ini rutin digelar 7 hari setelah Idul Fitri. Adapun tempat yang mengadakan Syawalan di Kabupaten Demak, yaitu Pantai Morosari, Kecamatan Sayung, Pantai Glagahwangi, Kecamatan Karangtengah, Pantai Moro Demak, Kecamatan Bonang, dan Pantai Oyojoyo, Kecamatan Wedung. Nasi tumpeng yang dimasukkan dalam miniatur perahu ditandu oleh 4 orang sebagai simbol 4 care yang berguru kepada Sunan Kalijogo. Nasi tumpeng dan aneka hasil laut kemudian dibawa ke atas perahu untuk dilarung ke tengah lautan. Tujuan Syawalan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bentuk ikhtiar pada nelayan dengan harapan mendapat keberkahan limpahan rezeki dan keselamatan. Selanjutnya, kesenian tradisional di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang masih eksis hingga kini adalah kesenian barong. Kesenian barong merupakan kesenian yang diwariskan secara turun-temurun, bahkan menjadi suatu kesenian yang sangat populer. Barong Demak menceritakan kaum ulama pada saat membuka hutan Glagahwangi yang mendapat perlawanan dari siluman penghuni hutan. Namun akhirnya siluman itu berhasil dikalahkan dan justru mau diajak bersatu untuk menjadikan hutan sebagai cikal bakal kerajaan Demak Bintoro. Sedangkan dari seni pakaian yang dikenakan oleh pemain barong Demak menonjolkan unsur batik khas pesisiran. Motif batik khas pesisiran ini bisa dipakai para pemain barongan meliputi ulam segaran, semangka tenggalan, dan 3 rangsak. Semua motif batik tersebut rata-rata memiliki warna cerah menyolok. Kelompok seni barongan biasanya memiliki peran masing-masing, seperti atsa yang berperan sebagai penari kuda lumping, pemain barongan, pengrawit, pemain butonan, dan narator. Grebeg besar merupakan salah satu tradisi tahunan di Kota Demak, Jawa Tengah. Grebeg besar biasanya dilakukan setiap tanggal 10 Zulhijjah atau Idul Adha. Pada zaman dahulu, acara grebeg besar ditujukan untuk mengenalkan agama Islam. Adanya acara ini, Wali Songo bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat Demak. Tradisi grebeg besar biasanya terdiri atas beberapa acara, yakni yang pertama melakukan ziarah ke makam Sultan-Sultan Demak serta Sunan Kalijaga. Kedua, adanya acara pasar malam rakyat. Ketiga, selamatan tumpeng songo. Keempat, kirab budaya. Dan yang kelima, penjamasan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga. Ritual penjamasan pusaka Sunan Kalijaga sudah turun-temurun dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Minyak jamas yang merupakan campuran minyak cendana dan melati serta minyak khusus olahan kerabat Sunan Kalijaga dikirap dari pendopo pangeran ke makam Sunan Kalijaga dengan diiringi lagu lir-ilir ciptaan Sunan Kalijaga. Saat tiba di pendopo, prajurit Parambogan Prawira Raksa Adat Nuswantara dari Kesultanan Yogyakarta secara sengkuyung juga mengikuti penjamasan pusaka. Kiai Kotang Ontokusumo adalah pusaka yang dijamas pertama kali, lalu pusaka Kiai Trubuk dijamas berikutnya. Usai dijamas, 2 pusaka itu dimasukkan lagi ke warangka, disekar, lalu dimasukkan lagi ke peti. Tim penjamas ini punya tugas dan kewajiban masing-masing yang dipimpin oleh Bopo Panembahan. Tim penjamas yang berjumlah 7 orang itu harus laku prihatin, seperti harus berpuasa, bahkan mereka yang mencuci pusaka Sunan Kalijaga melakukannya dengan kondisi mata terpejam. Sunan Kalijaga bersabda, "Sing sapa wae wani ngulingani dapur miwah tangguhe, yen nganti surup mesti ngena apa-apa tanpa netra." Artinya, barang siapa berani melanggar melihat wujud pusaka, maka matanya akan buta. Maka,
Pada saat mencuci dua pusaka tersebut, seluruh tim penjamas dilarang melihat wujud pusaka tersebut. Mereka hanya diperbolehkan merendam tangannya dalam bokor atau tempat minyak jamas. Selanjutnya, melumasi kedua pusaka wali itu dengan kedua tangannya yang basah oleh minyak jamas. Gambar tersebut merupakan pakaian, ukiran, batik, dan patung yang merupakan khas dari Demak. Pertanian di Demak. Sebagian kecil di Demak masih menggunakan alat tradisional seperti erek atau dos. Di Demak, jika mau menanam masih menggunakan tenaga kerja manusia seperti tandur, ulur, dan lain-lain. Hasil hutan HPH dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, yaitu kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu olahan. Perkebunan untuk Kabupaten Demak, tanaman perkebunan yang dibudidayakan meliputi tembakau, kelapa, dan kelapa hibrida. Di Desa Berme, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, ada sepasang sumur yang nggak biasa. Sumur ini gandeng dan membentuk angka 8 kalau dilihat dari atas. Menariknya bahwa warga percaya kalau air dari sumur ini bisa mendatangkan jodoh atau menyembuhkan penyakit. Sumur ini dianggap bertuah gara-gara sumber airnya selalu stabil meski di musim kemarau. Karena alasan inilah sumur ini punya nama asli Sumur Bandung Panguripan Sumsum Sumber Rezeki. Yang menarik, air dari sumur ini kabarnya terkadang mengalami perubahan rasa dan warna. Mengingat di sebelah sumur gandeng juga ada satu sumur lagi yang berdiri sendiri, maka warga juga sering menyebutnya dengan sumur gandeng 3 rasa. Terdapat pemandangan yang tak biasa di depan kantor Bupati Demak. Terdapat makam misterius yang diduga adalah makam Kyai Singkil. Makam itu sebuah tanda bahwa Syekh Singkil pernah berdomisili di Demak saat mendukung Demak untuk melepaskan diri dari cengkraman Majapahit. Di makam tersebut, mitosnya adalah tenan opo ora. Orang-orang yang memiliki spiritual tahu bahwa di situ terdapat pusaka Syekh Singkil yang ditanam di sana sebagai pengingat bahwa makam tersebut tidak menghadap sebagaimana layaknya makam umumnya, tapi sejajar dengan Masjid Agung Demak. Pintu yang berada di dalam Museum Masjid Agung Demak ini begitu istimewa dan sakral. Pintu ini terbuat dari kayu jati dengan ornamen ukiran cantik bergambar 2 kepala naga. Konon, ukiran di pintu ini adalah gambar petir yang ditangkap Ki Ageng Selo. Kesaktiannya dipercaya sebagai mitos bahwa tidak ada petir di Demak. Dulu pintu dari kayu jati buatan Ki Ageng Selo itu diyakini sebagai penangkal petir. Itulah sebabnya pintu ini diberi nama Lawang Bletek yang bermakna pintu petir. Di Demak juga terkenal akan kulinernya antara lain sebagai berikut.